Dan jikalau tidak bahwa telah dipahami dari agama, akan ketinggian derajat sabar, niscaya tidaklah dihubungkan syukur itu dengan sabar, untuk bersangatan, mubalaghah, pada syukur. Dan itu adalah seperti sabda Nabi, Jumat itu haji orang-orang miskin. Dan jihad wanita itu bagus urusan suaminya. Dan seperti sabda Nabi, peminum khamar itu seperti penyembah patung berhala. Dan selalu barang yang diserupakan dengan dia, al-musyabbahu bih, itu, seyogianya bahwa lebih tinggi tingkatnya. Maka seperti demikian pula sabda Nabi, sabar itu separuh iman, tidaklah menunjukkan bahwa syukur itu seperti yang demikian. Dan itu juga seperti sabda Nabi, puasa itu separuh sabar. Maka sesungguhnya setiap apa yang terbagi dua bahagian itu, dinamakan salah satu daripada keduanya, dengan separuh, nisfu. Walaupun ada di antara keduanya itu berlebih kurang. Sebagaimana dikatakan, bahwa iman itu, ilmu dan amal. Maka amal itu, ialah, separuh iman. Maka tidaklah menunjukkan yang demikian itu, bahwa, amal sama dengan ilmu. Tersebut pada hadits, dari sabda Nabi, Nabi yang penghabisan masuk sorga, ialah, Sulaiman bin Daud karena kedudukan kerajaannya. Dan sahabatku yang penghabisan masuk sorga, ialah, Abdurrahman bin Auf, karena kedudukan kekayaannya. Tersebut pada hadits yang lain, Sulaiman akan masuk sorga sesudah nabi-nabi lain, dengan 40 harif, musim sesudah musim panas. Tersebut pada hadits, pintu-pintu sorga itu semuanya 12, selain pintu sabar. Maka pintu sabar itu sebelah. Orang yang pertama yang memasukinya, ialah, orang-orang yang mendapat bencana. Di depan mereka, ialah, Nabi Ayub. Setiap apa yang datang tentang kelebihan kemiskinan itu menunjukkan kepada kelebihan sabar. Karena sabar itu adalah hal keadaan orang miskin. Dan syukur itu adalah hal keadaan orang kaya. Maka ini adalah tingkat yang memuaskan orang-orang awam. Dan mencukupkan mereka pada pengajaran yang layak dengan mereka. Dan memperkenalkan bagi yang padanya kebaikan agama mereka. Tingkat kedua, ialah penjelasan. Yang kami maksudkan dengan penjelasan ini, ialah memperkenalkan ahli ilmu dan memperhatikan hakikat makna segala perkara, dengan jalan kasyaf, terbuka hijab, dan keterangan. Maka kami katakan tentang ini, bahwa, setiap perkara yang di antara dua hal yang tidak terang, niscaya tidak mungkin memperbandingkan di antara keduanya, serta ketidakterangan itu, selama tidak disingkapkan dari hakikat makna masing-masing dari keduanya. Dan setiap yang disingkapkan itu melengkapi atas beberapa bahagian, yang tidak mungkin memperbandingkannya di antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Akan tetapi, wajib dipisahkan satu persatu, dengan memperbandingkannya. Sehingga jelaslah yang kuat. Sabar dan syukur itu, bahagian dan cabang-cabangnya banyak. Maka tidaklah terang hukum keduanya, tentang kuat dan kurang, secara tersimpul. Sesungguhnya telah kami sebutkan dahulu, bahwa tingkat-tingkat ini akan teratur dari perkara yang tiga, ilmu, hal ihwal dan amal. Syukur dan sabar dan tingkat-tingkat yang lain, adalah seperti yang demikian. Dan yang tiga itu, apabila dibandingkan sebahagian daripadanya dengan sebahagian, niscaya mengisyaratkan bagi orang-orang yang memperhatikan pada zahiriahnya, bahwa ilmu-ilmu itu dikehendaki untuk hal ihwal. Dan hal ihwal itu dikehendaki untuk amal. Dan amal itu, ialah, yang terutama. Adapun orang-orang yang bermata hati, maka perkara itu pada mereka, adalah sebaliknya dari yang demikian. Maka amal itu dimaksudkan bagi hal ihwal. Dan hal ihwal itu dimaksudkan bagi ilmu. Maka yang lebih utama, ialah, ilmu. Kemudian hal ihwal. Kemudian amal. Karena setiap yang dimaksudkan itu adalah bagi lainnya. Maka yang lain itu sudah pasti lebih utama daripadanya. Adapun masing-masing dari yang tiga itu, maka amal-amal itu kadang-kadang bersamaan. Dan kadang-kadang berlebih kurang. Apabila dikaitkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Begitu pula masing-masing hal ihwal, apabila dikaitkan sebahagiannya kepada sebahagian.
Dan begitu pula masing-masing ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang lebih utama, ialah, ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Dan dia lebih tinggi daripada, ilmu muamalah, jual beli. Bahkan ilmu muamalah, jual beli, itu kurang dari muamalah itu sendiri. Karena ilmu itu dimaksudkan bagi muamalah. Maka faedahnya, ialah, perbaikan amal perbuatan. Dan sesungguhnya diutamakan orang berilmu, orang alim, dengan muamalah, di atas orang yang beribadah, orang abid, apabila adalah ilmunya itu meratai manfaatnya. Maka adalah ia, dengan dibandingkan kepada amal khusus itu, lebih utama. Dan kalau tidak demikian, maka ilmu yang singkat dengan amal, tidaklah lebih utama dari amal yang singkat. Maka kami mengatakan, bahwa, faedah perbaikan amal ialah, perbaikan keadaan hati. Dan faedah perbaikan keadaan hati, ialah, bahwa terbuka baginya keagungan Allah Ta'ala, pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah. Maka ilmu diminta untuk mengetahuinya saja yang tertinggi, ialah, mengenal, ma'rifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Dan itulah tujuan yang dicari, demi tujuan itu sendiri. Maka sesungguhnya kebahagiaan dicapai dengan dia. Bahkan dia itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Akan tetapi, kadang-kadang hati tidak merasakan di dunia, bahwa itu kebahagiaan yang sebenarnya. Hanya dirasakannya dengan demikian di akhirat. Maka itulah ilmu mengenal Allah Ta'ala yang merdeka, yang tak ada ikatan padanya. Maka ia tidak terikat dengan yang lain. Dan setiap ilmu yang lain daripadanya itu budak dan pelayan, dibandingkan kepadanya. Maka ilmu itulah yang dikehendaki, karena ilmu itu sendiri. Dan tatkala adalah ia yang dikehendaki, karena dia sendiri, niscaya adalah kelebih kurangannya itu menurut manfaatnya, pada membawa kepada ilmu mengenal Allah Ta'ala. Maka sebahagian ilmu mengenal Allah Ta'ala ilmu itu membawa kepada sebahagian yang lain. Ada kalanya, dengan satu perantaraan atau dengan banyak perantaraan. Maka setiap kali adanya perantaraan-perantaraan di antaranya dan antara ilmu mengenal Allah Ta'ala itu sedikit, maka itu adalah lebih utama. Adapun hal ihwal, maka yang kami maksudkan, ialah, hal ihwal hati, pada pembersihannya dan penyuciannya dari campuran-campuran duniawi dan gangguan-gangguan makhluk. Sehingga apabila hati itu telah suci dan bersih, niscaya teranglah baginya hakikat makna kebenaran. Jadi, keutamaan hal ihwal itu adalah menurut kadar membekasnya pada perbaikan hati, penyuciannya dan penyediaannya, supaya berhasil baginya ilmu-ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Dan seperti pengkilatan cermin itu memerlukan kepada didatangkan atas kesempurnaannya, hal ihwal bagi cermin. Sebahagiannya lebih mendekati kepada kekilatan dari sebahagian lainnya. Maka seperti demikian juga, hal ihwal hati. Maka hal yang dekat atau yang mendekatkan kepada kebersihan hati, sudah pasti, itulah yang lebih utama, daripada yang kurang daripadanya, disebabkan kedekatan kepada yang dimaksud. Dan begitulah tertibnya amal perbuatan. Maka sesungguhnya membekasnya, ialah, pada penguatan kebersihan hati dan menarik hal ihwal kepadanya. Dan setiap amal itu, ada kalanya ditarikan kepadanya, akan hal keadaan yang mencegah dari, diminta untuk mengetahuinya saja, yang mengharuskan kegelapan hati, yang menghela kepada keelokan-keelokan duniawi. Dan ada kalanya, bahwa ditarikan kepadanya hal keadaan yang menyiapkan bagi mukasyafah, terbuka hijab, yang mengharuskan bagi kebersihan hati dan memutuskan hubungan-hubungan dunia daripadanya. Maka nama yang pertama tadi, maksiat. Dan nama yang kedua itu, taat. Perbuatan-perbuatan maksiat dari segi pembekasan pada kegelapan hati dan kekasarannya itu berlebih kurang. Dan demikian juga perbuatan-perbuatan taat pada penyinaran hati dan pembersihannya. Maka tingkat-tingkatnya adalah menurut tingkat-tingkat pembekasannya. Yang demikian itu berbeda menurut perbedaan hal keadaan. Dan yang demikian itu, sesungguhnya kami dengan perkataan mutlak, kadang-kadang kami mengatakan, bahwa sholat sunat itu lebih utama dari setiap ibadah sunat. Haji itu lebih utama dari sedekah.
Dan bangun malam hari untuk mengerjakan sholat itu lebih utama dari lainnya. Akan tetapi, pentahkikan padanya, bahwa orang kaya yang bersamanya ada harta dan telah dikerasi oleh kekikiran dan kecintaan harta pada menahankannya, maka pengeluaran sedirham baginya lebih utama daripada bangun beberapa malam untuk sholat dan puasa beberapa hari. Karena puasa itu layak dengan orang yang telah dikerasi oleh keinginan perut. Maka ia bermaksud memecahkannya. Atau ia dicegah oleh kekenyangan, dari bersihnya pikiran dari ilmu-ilmu mukasyafah, terbuka hijab. Maka ia bermaksud membersihkan hati dengan lapar. Maka adapun pengatur ini, apabila hal keadaannya tidak hal keadaan ini, niscaya tidaklah ia memperoleh melarat dengan keinginan perutnya. Dan tidak ia sibuk dengan semacam pikiran, yang dicegah dia oleh kekenyangan daripadanya. Maka pekerjaannya dengan puasa itu, adalah keluarnya dari hal ihwalnya kepada hal ihwal lainnya. Dan dia itu seperti orang sakit yang mengadukan kesakitan perut. Apabila ia memakai obat pening, niscaya tidak bermanfaat dengan obat itu. Akan tetapi, yang benar, ialah ia memperhatikan pada yang membinasakan, yang menguasai atas dirinya. Dan kekikiran yang dipatuhi itu adalah termasuk dalam jumlah yang membinasakan. Dan puasa 100 tahun dan bangun malam mengerjakan sholat 1000 malam itu, tidaklah menghilangkan sebiji atom pun daripadanya. Akan tetapi, yang menghilangkannya, ialah mengeluarkan harta. Maka haruslah ia bersedekah, dengan apa yang ada padanya. Dan penguraian ini, termasuk apa yang telah kami sebutkan dahulu pada rubu yang membinasakan. Maka hendaklah kembali kepadanya. Jadi, dengan memandang hal-hal ini, maka itu berbeda. Dan ketika itu, orang yang bermata hati, akan mengetahui, bahwa jawaban mutlak padanya itu salah. Karena, jikalau berkata kepada kita orang yang mengatakan, roti itu yang lebih utama atau air, niscaya tidak ada padanya jawaban yang benar. Selain, bahwa, roti bagi orang yang lapar itu lebih utama. Dan air bagi orang yang haus itu lebih utama. Maka jikalau keduanya berkumpul, maka diperhatikan kepada yang lebih keras. Jikalau haus yang lebih keras, maka air yang lebih utama. Dan jikalau lapar yang lebih keras, maka roti yang lebih utama. Maka jikalau keduanya sama, niscaya keduanya pun sama. Demikian juga, apabila dikatakan, asakan jabin yang lebih utama atau minum alainufir, semacam tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kolam dan di sungai. Dapat dibuat daripadanya minuman dingin untuk obat batuk, niscaya tidaklah benar sekali-kali jawaban daripadanya, secara mutlak. Ya, jikalau dikatakan kepada kita, asakan jabin yang lebih utama atau tidak ada penyakit kuning, maka kita menjawab, tidak ada penyakit kuning. Karena asakan jabin itu, maksudnya untuk tidak ada penyakit kuning. Dan tidak dimaksudkan untuk yang lain. Maka yang lain itu sudah pasti lebih utama daripadanya. Jadi, pada memberikan harta itu, amal. Yaitu, membelanjakan harta, infak. Dan dengan membelanjakan harta itu, berhasil suatu hal. Yaitu, hilangnya kikir dan keluarnya kecintaan kepada dunia dari hati. Dan bersiaplah hati, disebabkan keluarnya kecintaan kepada dunia daripadanya, untuk ilmu mengenal Allah Ta'ala dan mencintainya. Maka yang lebih utama itu, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Dan yang kurang daripadanya itu, suatu keadaan tadi. Dan lebih kurang lagi, yaitu, amal. Jikalau Anda mengatakan, bahwa agama sesungguhnya telah mengajak kepada amal. Dan bersangatan pada menyebutkan, keutamaan amal. Sehingga agama itu menuntut dikeluarkan sedekah, dengan firman Allah Ta'ala, siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Surat 2 Al-Baqarah ayat 245. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan Allah itu mengambil sedekah hambanya. Surat 9 At-Taubah ayat 104. Maka bagaimanakah tidak perbuatan dan infak itu lebih utama? Maka ketahuilah kiranya, bahwa dokter apabila memujikan suatu obat, niscaya tidaklah menunjukkan bahwa obat itu sendiri yang dimaksudkan.
atau bahwa obat itu yang lebih utama daripada sehat dan sembuh yang berhasil dari obat itu. Akan tetapi amal perbuatan itu pengobatan bagi penyakit hati. Dan penyakit hati itu biasanya termasuk apa yang tiada dirasakan. Maka dia itu adalah seperti penyakit lepra atas muka orang yang tidak mempunyai cermin. Maka ia tidak merasakan dengan penyakit itu. Dan jikalau disebutkan kepadanya, niscaya tidak dibenarkannya. Dan jalan serta yang demikian, ialah bersangatan memuji, umpamanya membasuh muka dengan air mawar, jikalau air mawar itu dapat menghilangkan penyakit lepra. Sehingga membangkitkannya oleh bersangatan puji itu, untuk rajin membasuh muka dengan air mawar itu. Maka hilanglah penyakitnya. Dan sesungguhnya, jikalau disebutkan kepadanya, bahwa yang dimaksud, ialah, hilangnya penyakit lepra dari muka Anda, niscaya terkadang ia meninggalkan pengobatan itu. Dan ia mendakwakan, bahwa mukanya tak ada kekurangan padanya. Dan marilah kami membuat contoh yang lebih dekat lagi dari itu. Maka kami katakan, bahwa siapa yang mempunyai anak, niscaya diajarinya ilmu dan Al-Quran. Dan ia menghendaki, bahwa yang demikian itu tetap dalam hafalannya, di mana tidak hilang lagi dari anak itu. Dan yang punya anak ia tahu, bahwa jikalau disuruhnya anaknya dengan mengulang-ulangi dan belajar, supaya kek Allah yang dipelajari itu menjadi hafalan bagi si anak, niscaya anak itu mengatakan, bahwa itu yang dihafalkan. Dan tiada perlu bagiku kepada mengulang-ulangi dan belajar. Karena anak itu menyangka, bahwa apa yang dihafalnya sekarang, akan kekal seperti yang demikian selama-lamanya. Dan orang itu mempunyai beberapa orang budak. Lalu disuruhnya anaknya mengajarkan mereka. Dan dijanjikannya kepada anaknya atas yang demikian, dengan hadiah yang cantik. Supaya sempurnalah pengajaknya kepada banyak mengulang-ulangi dengan mengajarkan itu. Maka terkadang, anak yang kasihan itu menyangka, bahwa yang dimaksudkan, ialah, mengajarkan budak-budak itu akan Al-Quran. Dan ia telah dipergunakan untuk mengajarkan mereka. Lalu sukarlah hal tersebut atas anak itu. Lalu ia berkata, apalah kiranya keadaanku ini? Telah dipergunakan untuk budak-budak. Padahal aku lebih terhormat daripada mereka dan lebih mulia pada Bapak. Dan aku tahu, bahwa Bapakku, jikalau menghendaki mengajarkan budak-budak itu, niscaya sanggup atas yang demikian, tanpa memberatkanku dengan itu. Dan aku tahu, tiada kekurangan bagi Bapakku, dengan tiadanya budak-budak itu. Lebih-lebih lagi dengan tidak tahunya mereka akan Al-Quran. Maka terkadang bermalas-malasan anak yang kasihan itu. Lalu ia meninggalkan mengajari mereka. Karena berpegang kepada tidak diperlukan oleh bapaknya dan atas kemurahan bapaknya memaafkannya. Lalu anak itu lupa akan ilmu dan Al-Quran. Dan kek Allah dia yang terpimpin, yang tidak memperoleh apa-apa, di mana ia tidak mengetahuinya. Sesungguhnya telah tertipu dengan hayalan yang seperti ini, suatu golongan. Dan mereka menjalani jalan pembolehan, al-ibahah. Dan mereka mengatakan, bahwa Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada ibadah kita. Dan daripada meminjam dari kita. Maka manakah arti firman-Nya, siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Surat 2 Al-Baqarah ayat 245. Dan jikalau Allah berkehendak memberi makanan kepada orang-orang miskin, niscaya diberikannya. Maka tidak perlu kita menyerahkan harta kita kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sebagai cerita dari orang-orang kafir, dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah di jalan kebajikan sebahagian dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, lantas orang-orang yang tidak beriman itu berkata kepada orang-orang yang beriman, akan kami berikankah makanan kepada orang yang jika Allah mau, tentu orang itu diberikannya makanan? Surat 36 Yasin ayat 47. Dan mereka itu berkata pula, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, kalau Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukannya. Surat 6 Al-An'am ayat 148. Maka perhatikanlah, bagaimana adanya mereka itu benar pada perkataannya. Dan bagaimana mereka itu binasa dengan kebenarannya.
Maka Maha Sucilah Allah, yang apabila menghendaki, niscaya Ia membinasakan dengan kebenaran. Dan apabila Ia menghendaki, niscaya Ia membahagiakan dengan kebodohan. Ia menyesatkan dengan yang demikian itu banyak. Dan Ia memberi petunjuk dengan yang demikian itu banyak. Maka mereka itu, tatkala menyangka bahwa mereka dipergunakan tenaganya karena orang-orang miskin dan orang-orang kafir, atau karena Allah Ta'ala, kemudian mereka berkata, tiada memperoleh keuntungan kami pada orang-orang miskin dan tiada memperoleh keuntungan bagi Allah pada kami dan pada harta kami. Sama saja kami nafkahkan atau kami tahankan, niscaya mereka binasa. Sebagaimana binasanya anak kecil, tatkala menyangka bahwa maksud ayahnya mempergunakannya karena kepentingan budak-budak. Dan ia tidak merasakan bahwa adalah maksud ayahnya demi tetapnya sifat ilmu pada dirinya dan teguhnya ilmu itu dalam hatinya. Sehingga adalah yang demikian itu sebab kebahagiaannya di dunia. Dan sesungguhnya adalah yang demikian itu dari pihak Bapak, karena kasih sayang kepadanya, pada menarikkannya kepada yang mendatangkan kebahagiaan baginya. Maka contoh ini menjelaskan kepada Anda, akan sesatnya orang yang telah sesat dari jalan ini. Jadi, orang miskin yang mengambil harta Anda itu, mengambil dengan secukupnya dengan perantaraan harta, akan kekejian kikir dan kecintaan dunia dari batin Anda. Maka sesungguhnya harta itu membinasakan Anda. Maka harta itu seperti pembekaman. Ia mengeluarkan darah dari Anda, supaya dengan keluarnya darah itu, keluarlah penyakit yang membinasakan dari batin Anda. Maka pembekam itu pelayan bagi Anda. Dan tidaklah Anda pelayan bagi pembekam. Dan tidaklah pembekam itu keluar dari keadaannya sebagai pelayan, dengan ada baginya maksud, bahwa ia akan berbuat sesuatu dengan darah itu. Dan manakala adalah sedekah-sedekah, zakat, itu, menyucikan bagi batin dan membersihkannya dari kekejian-kekejian sifat, maka Rasulullah tidak mau mengambilnya. Dan ia mencegah diri daripadanya, sebagaimana ia melarang dari usaha berbekam. Dan ia menamakan sedekah-sedekah, zakat, itu daki harta manusia. Dan keluarganya yang mulia, menjaga diri daripada mengambil sedekah-sedekah itu. Dan yang dimaksud, ialah bahwa, amal perbuatan itu membekas pada hati, sebagaimana diterangkan dahulu pada rubu yang membinasakan. Dan hati itu menurut pembekasannya bersedia untuk menerima petunjuk dan nur ilmu mengenal Allah Ta'ala. Maka ini, ialah, perkataan secara keseluruhan dan undang-undang asli yang seyogianya bahwa dikembalikan kepadanya pada mengenal keutamaan amal perbuatan, hal keadaan dan ilmu pengetahuan. Dan marilah sekarang kita kembali kepada yang khusus sedang kita bicarakan, dari hal sabar dan syukur. Maka kami katakan, bahwa, pada masing-masing dari sabar dan syukur itu ada ilmu mengenal Allah Ta'ala, hal keadaan dan amal. Maka tidak boleh dihadapkan ilmu mengenal Allah Ta'ala pada salah satu dari sabar dan syukur itu, dengan hal keadaan atau amal, pada yang lain. Akan tetapi, dihadapkan masing-masing daripadanya dengan yang sebanding dengan dia. Sehingga jelaslah kesesuaian. Dan sesudah kesesuaian, jelaslah keutamaan. Manakala dihadapkan ilmu mengenal Allah Ta'ala orang yang bersyukur dengan ilmu mengenal Allah Ta'ala orang yang sabar, niscaya kadang-kadang keduanya kembali kepada satu ilmu mengenal Allah Ta'ala. Karena ilmu mengenal Allah Ta'ala orang yang bersyukur itu, bahwa ia melihat nikmat dua mata, umpamanya dari Allah Ta'ala. Dan ilmu mengenal Allah Ta'ala orang yang bersabar, bahwa ia melihat kebutaan dari Allah. Dan keduanya itu dua ilmu mengenal Allah Ta'ala yang mengharuskan satu sama lain, yang bersamaan. Ini, kalau keduanya dipandang mengenai bencana dan musibah. Dan telah kami terangkan dahulu, bahwa sabar itu kadang-kadang ada atas ketaatan dan dari kemaksiatan. Dan padanya bersatulah sabar dan syukur. Karena sabar atas ketaatan, itu pulalah kesyukuran atas ketaatan. Karena syukur itu kembali kepada memalingkan nikmat Allah Ta'ala, kepada yang dimaksudkan daripadanya dengan hikmah. Dan sabar itu kembali kepada ketetapan pembangkit agama, pada menghadapi pembangkit hawa nafsu. Maka sabar dan syukur padanya itu dua nama bagi satu yang dinamakan, dengan dua pandangan yang berbeda.
Maka tetapnya pembangkit agama pada melawan pembangkit hawa nafsu itu dinamakan sabar, dengan dikaitkan kepada pembangkit hawa nafsu. Dan dinamakan syukur, dengan dikaitkan kepada pembangkit agama. Karena pembangkit agama itu sesungguhnya diciptakan bagi hikmah ini. Yaitu, bahwa dibandingkan pembangkit hawa nafsu dengan pembangkit agama, maka dipalingkannya kepada maksud hikmah. Maka keduanya itu dua ibarat dari satu arti. Maka bagaimana diutamakan sesuatu atas dirinya sendiri? Jadi, tempat-tempat berlalunya sabar itu tiga: taat, maksiat dan bala bencana. Dan telah jelas hukum sabar dan syukur itu pada taat dan maksiat. Adapun bencana, maka itu ibarat dari ketiadaan nikmat. Dan nikmat itu, ada kalanya terjadi karena pentingnya, seperti dua mata umpamanya. Dan ada kalanya, terjadi pada tempat hajat keperluan, seperti bertambahnya di atas kadar yang memadai dari harta. Adapun dua mata, maka sabarnya orang buta daripada kedua mata itu, ialah, dengan tidak melahirkan pengaduan. Dan melahirkan rida dengan hukum, kodo ketetapkan, Allah Ta'ala. Dan ia tidak memandang enteng, disebabkan buta, pada mengerjakan sebahagian perbuatan maksiat. Dan syukur orang yang dapat melihat atas kedua mata itu, dari segi amal, adalah dengan dua perkara. Pertama, bahwa ia tidak meminta pertolongan dengan dua mata itu atas perbuatan maksiat. Kedua, bahwa ia menggunakan dua mata itu pada perbuatan taat. Dan masing-masing dari dua perkara itu, tiada terlepas dari sabar. Maka sesungguhnya orang buta mencukupilah sabarnya dari rupa-rupa yang cantik. Karena ia tidak melihatnya. Dan orang yang dapat melihat itu, apabila jatuh penglihatannya atas yang cantik, lalu ia menahan diri, sabar, niscaya adalah dia orang yang bersyukur bagi nikmat dua mata. Dan kalau diikutkannya memandang, niscaya ia kufur akan nikmat dua mata. Maka sesungguhnya masuklah sabar itu pada syukurnya. Demikian juga, apabila ia menggunakan dengan kedua matanya atas perbuatan taat, maka tidak boleh tidak pula padanya daripada kesabaran atas taat. Kemudian, kadang-kadang disyukurinya dengan memandang kepada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Supaya ia sampai dengan yang demikian, kepada ilmu mengenal Allah Ta'ala. Maka adalah syukur ini lebih utama daripada sabar. Jikalau tidaklah ini, sungguh adalah martabat Nabi Syuaib, umpamanya, dan dia adalah yang paling melarat dari para nabi, di atas martabat Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Syuaib itu sabar di atas ketiadaan melihat. Dan Nabi Musa tidak bersabar umpamanya. Dan sungguh adalah kesempurnaan itu pada dicabutnya oleh insan akan seluruh anggota badannya. Dan ditinggalkannya seperti daging di atas lapik memotong daging saja. Dan yang demikian itu mustahil sekali. Karena sesungguhnya masing-masing dari anggota-anggota badan ini adalah alat pada agama, yang hilang dengan hilangnya itu rukun tersebut dari agama. Dan mensyukurinya ialah, dengan memakaikannya pada apa, yang ia menjadi alatnya dari agama. Dan yang demikian itu, tidak ada, selain dengan sabar. Adapun apa yang terjadi pada tempat keperluan, seperti, tambahan di atas mencukupi dari harta, maka apabila tidak diberikan, selain sekadar yang penting dan ia memerlukan kepada yang dibaliknya, niscaya sabar padanya itu bersungguh-sungguh, perjuangan. Dan itu adalah, jihad terhadap kemiskinan. Dan adanya tambahan itu suatu nikmat. Dan kesyukurannya, ialah, bahwa, dipergunakan kepada jalan kebajikan, al-khirat. Atau bahwa tidak dipergunakannya pada maksiat. Maka jikalau dikaitkannya sabar kepada syukur, yang maksudnya, dipergunakan kepada amal taat, maka syukur itu lebih utama. Karena ia mengandung sabar juga. Dan padanya kegembiraan dengan nikmat Allah Ta'ala. Dan padanya menanggung kepedihan pada menyerahkannya kepada fakir miskin. Dan tidak menggunakannya kepada bersenang-senang yang diperbolehkan. Dan hasilnya adalah kembali kepada dua perkara itu, lebih utama daripada satu perkara. Dan bahwa jumlah itu lebih tinggi tingkatnya dari sebahagian. Dan ini padanya kecederaan. Karena tidak sah membandingkan di antara jumlah dan bahagian-bahagiannya.
Adapun apabila syukur itu, dengan tidak menyerahkan kepada maksiat, akan tetapi diserahkannya kepada bersenang-senang yang diperbolehkan, maka sabar di sini lebih utama daripada syukur. Dan fakir miskin yang sabar itu lebih utama daripada orang kaya yang menahan hartanya, yang ia pergunakan kepada hal-hal yang diperbolehkan, al-mubahat. Tidak dari orang kaya yang menyerahkan hartanya kepada jalan kebajikan, al-khairat. Karena orang fakir miskin itu berjuang menentang hawa nafsunya dan memecahkan seleranya. Dan membaguskan ridha atas percobaan Allah Ta'ala. Dan keadaan ini sudah pasti membawa kekuatan. Dan orang kaya itu mengikuti seleranya dan mematuhi hawa nafsunya. Akan tetapi, ia perpendekkan kepada yang mubah saja. Dan yang mubah itu, padanya jalan yang haram. Akan tetapi, tak dapat tidak pula, daripada kuatnya bersabar dari yang haram. Kecuali, bahwa kekuatan, yang timbul daripadanya sabar orang yang miskin itu, lebih tinggi dan lebih sempurna dari kekuatan ini, yang timbul daripadanya memendekkan bersenang-senang di atas yang mubah. Dan kemuliaan bagi kekuatan itu yang menunjukkan amal atasnya. Sesungguhnya amal perbuatan itu tidak dimaksudkan, selain untuk hal ihwal hati. Dan kekuatan itu hal ihwal bagi hati, yang berbeda menurut kekuatan yakin dan iman. Maka apa yang menunjukkan kepada bertambahnya kekuatan pada iman, maka sudah pasti itu yang lebih utama. Semua yang telah dibentangkan, dari penguraian pahala sabar atas pahala syukur ayat-ayat dan hadits-hadits, sesungguhnya dimaksudkan dengan demikian itu, tingkat ini pada khususnya. Karena, yang mendahului kepada pemahaman manusia dari nikmat itu, ialah, harta dan kekayaan dengan harta-harta itu. Dan yang mendahului kepada pemahaman dari syukur, ialah, bahwa, manusia mengucapkan, Alhamdulillah. Dan ia tidak meminta tolong dengan nikmat itu kepada maksiat, yang tidak diserahkannya maksiat itu kepada taat. Jadi, sabar itu lebih utama daripada syukur. Artinya, sabar yang dipahami oleh orang awam itu lebih utama daripada syukur yang dipahami oleh orang awam. Dan kepada arti inilah khususnya, diisyaratkan oleh Al-Junaid, ketika ia ditanyakan dari hal sabar dan syukur, manakah yang lebih utama? Lalu beliau menjawab, tiadalah pujian orang kaya itu adanya dan pujian orang miskin itu tiadanya. Dan sesungguhnya pujian pada keduanya itu, tegaknya dengan syarat-syarat yang ada pada keduanya. Maka persyaratan orang kaya itu, disertai pada apa atas dirinya, oleh hal-hal yang bersesuaian dengan sifatnya, yang menyenangkan dan yang mengenakannya. Dan orang miskin itu, disertai pada apa atas dirinya, oleh hal-hal yang bersesuaian dengan sifatnya, yang menahankan dan yang mengejutkannya. Maka apabila adalah dua orang itu, orang kaya dan orang miskin, tegak berdiri karena Allah Ta'ala, dengan persyaratan apa di atas keduanya, niscaya adalah yang memedihkan sifatnya dan yang mengejutkannya itu lebih sempurna keadaannya, daripada orang yang menyenangkan sifatnya dan yang menikmatkannya. Dan hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Junaid itu. Dan itu benar dari jumlah bahagian-bahagian sabar dan syukur, pada bahagian yang penghabisan yang telah kami sebutkan. Dan Al-Junaid tidak bermaksud lainnya. Dan ada yang mengatakan, bahwa Abul Abbas bin Adha, berbeda pendapat dengan Al-Junaid dalam hal itu. Abul Abbas mengatakan, orang kaya yang bersyukur itu lebih utama dari orang miskin yang bersabar. Maka Al-Junaid berdoa atas diri Abul Abbas. Maka Abul Abbas mendapat musibah, apa yang telah menjadi musibah atas dirinya dari bencana, dengan terbunuh anak-anaknya, hilang hartanya dan hilang akalnya selama 14 tahun. Maka Abul Abbas mengatakan, doa Al-Junaid telah menimpakan musibah atas diriku. Dan ia kembali kepada mengutamakan orang miskin yang bersabar, di atas orang kaya yang bersyukur. Manakala Anda memperhatikan akan arti-arti yang telah kami sebutkan itu, niscaya Anda mengetahui, bahwa masing-masing dari dua perkataan itu mempunyai segi pada sebahagian hal ihwal. Maka banyaklah orang miskin yang bersabar itu lebih utama dari orang kaya yang bersyukur, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Dan banyak orang kaya yang bersyukur itu lebih utama dari orang miskin yang bersabar. Dan yang demikian itu, ialah,
orang kaya yang melihat dirinya seperti orang miskin. Karena ia tidak memegang bagi dirinya harta, selain sekadar perlu. Dan sisanya diserahkannya kepada amal kebajikan, al-khairat. Atau dipegangnya, dengan keyakinan, bahwa dia itu gudang bagi orang-orang yang memerlukan dan orang-orang miskin. Dan sesungguhnya dia menunggu keperluan yang mendatang, lalu diserahkannya kepada keperluan itu. Kemudian, apabila diserahkannya, niscaya ia tidak menyerahkannya untuk mencari kemegahan dan dikenal orang. Dan tidak untuk diikuti dengan menyebut-nyebutkan. Akan tetapi, demi menunaikan hak Allah Ta'ala pada memenuhi ketiadaan harta hamba-hambanya. Maka ini, adalah lebih utama dari orang miskin yang bersabar. Jikalau Anda mengatakan, bahwa ini yang disebutkan, tidaklah berat atas diri, jiwa. Dan orang miskin itu beratlah atasnya kemiskinan. Karena ini, memberi perasaan enaknya mampu. Dan itu memberi perasaan pedihnya sabar. Maka jikalau ia merasa kepedihan berpisah dengan harta, maka tertambahlah yang demikian, dengan enaknya mampu pada membelanjakan, infak, pada jalan kebajikan. Maka ketahuilah, bahwa menurut pendapat kami, orang yang menginfakkan hartanya, tanpa kesukaan dan baik hati itu lebih sempurna keadaannya daripada orang yang menginfakkannya dan dia itu kikir dengan yang demikian. Dan sesungguhnya ia putuskan kekikiran itu dari dirinya dengan paksa. Dan telah kami sebutkan penguraian ini pada bahagian yang lalu pada Kitab Taubat. Maka memedihkan jiwa tidaklah itu yang dicari. Akan tetapi, untuk pengejaran baginya. Dan yang demikian itu, menyerupai dengan memukul anjing buruan. Dan anjing yang telah menerima pengajaran itu lebih sempurna dari anjing yang memerlukan kepada pemukulan. Walaupun ia sabar atas pemukulan itu. Dan karena itulah, memerlukan kepada pemedihan, menyakitkan, dan perjuangan pada permulaan. Dan tidak memerlukan kepada yang dua ini pada kesudahan. Bahkan, kesudahan itu dapat menjadikan apa yang tadinya menyakitkan pada pihaknya itu, menyenangkan. Sebagaimana belajar pada anak kecil yang berakal enak. Dan sesungguhnya belajar itu, adalah pada mulanya menyakitkan baginya. Akan tetapi, tatkala adalah manusia seluruhnya, kecuali sedikit saja, pada permulaan, bahkan sebelum permulaan itu lebih banyak lagi, seperti anak-anak, maka Al-Junaid mengatakan secara mutlak, bahwa orang yang menyakitkan sifatnya itu, lebih utama. Dan itu sebagaimana dikatakannya, adalah benar, mengenai apa yang dikehendakinya dari umumnya manusia. Jadi, apabila Anda tidak menguraikan jawaban dan menyebutkannya secara mutlak karena dimaksudkan yang lebih banyak, maka katakanlah secara mutlak, bahwa sabar itu lebih utama daripada syukur. Maka itu benar, dengan pengertian yang mendahului kepada pemahaman. Dan apabila Anda menghendaki pentahkikan, maka uraikanlah. Maka sesungguhnya sabar itu mempunyai tingkat-tingkat. Yang paling kurang dari tingkat-tingkat itu, ialah meninggalkan mengadu kepada orang, serta kebencian hati atas musibah itu. Dan di belakang tingkat ini, ialah ridho hati. Dan itulah tingkat di belakang sabar. Dan di belakangnya, ialah syukur atas percobaan. Dan itu di belakang ridho. Karena sabar itu serta rasa kepedihan. Dan ridho itu mungkin, dengan tiada kepedihan dan kegembiraan padanya. Dan syukur itu tidak mungkin, selain atas yang disukai, yang menggembirakan dengan yang disyukuri itu. Dan seperti demikian juga, syukur itu banyak tingkatnya. Telah kami sebutkan yang paling penghabisan daripadanya. Dan masuk dalam jumlahnya beberapa perkara yang kurang daripadanya. Maka sesungguhnya malunya seorang hamba dengan berturut-turutnya nikmat Allah kepadanya itu syukur. Dan ilmu mengenal Allah Ta'alanya dengan keteledorannya dari syukur itu juga syukur. Dan meminta maaf dari sedikitnya syukur itu syukur. Dan ilmu mengenal Allah Ta'ala dengan kebesaran kasih sayang Allah dan naungan tirainya itu syukur. Dan pengakuan, bahwa nikmat-nikmat pada permulaannya daripada Allah Ta'ala, tanpa berhak itu, syukur. Dan mengetahui, bahwa syukur juga suatu nikmat daripada nikmat-nikmat Allah dan yang merupakan pemberian daripadanya itu, syukur.
Baiknya merendahkan diri bagi nikmat-nikmat dan menghinakan diri padanya itu, syukur. Dan bersyukur kepada perantaraan-perantaraan itu juga syukur. Karena Nabi bersabda, barang siapa tiada bersyukur kepada manusia, niscaya ia tidak bersyukur kepada Allah. Dan telah kami sebutkan hakikat makna yang demikian, pada kitab rahasia zakat. Sedikitnya tantangan dan bagusnya sopan santun di hadapan yang memberikan nikmat itu syukur. Penerimaan nikmat dengan penerimaan yang baik dan memandang besar yang kecil dari nikmat-nikmat itu syukur. Dan apa yang termasuk dari amal perbuatan dan hal ihwal di bawah nama syukur dan sabar itu, tiada terhingga masing-masingnya. Dan itu adalah tingkat-tingkat yang bermacam-macam. Maka bagaimanakah mungkin menyimpulkan kata-kata dengan mengutamakan salah satu daripada keduanya di atas yang lain? Selain di atas jalan menghendaki khusus dengan kata-kata umum, sebagaimana yang datang pada hadits-hadits dan atsar-atsar. Diriwayatkan dari sebahagian mereka, yang mengatakan, aku melihat dalam sebahagian perjalanan, seorang tua yang telah lanjut usianya. Lalu aku tanyakan tentang keadaannya. Maka ia menjawab, bahwa aku pada permulaan umurku, ingin mengawini putri pamanku. Dan dia begitu pula, mengingini aku. Maka terdapatlah kesepakatan, bahwa ia dikawinkan dengan aku. Maka pada malam pengantenan, aku mengatakan, marilah, supaya kita menghidupkan malam ini, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, dengan berkumpulnya kita. Maka kamu mengerjakan sholat pada malam itu. Dan tiada berkesempatan seorang dari kami kepada temannya. Maka tatkala malam kedua, aku mengatakan seperti itu pula. Lalu kami mengerjakan sholat sepanjang malam. Maka semenjak 70 atau 80 tahun, kami dalam hal yang demikian setiap malam. Bukankah demikian, wahai Anu, maksudnya istrinya? Maka wanita tua, istrinya, itu menjawab, benar seperti kata orang tua ini. Maka aku perhatikan kepada keduanya, jikalau keduanya itu bersabar atas bencana perpisahan, bahwa jikalau tidaklah dihimpunkan oleh Allah di antara keduanya. Dan aku sifatkan sabarnya perpisahan kepada syukur yang bersambungan di atas cara ini. Maka tiada tersembunyi bagi Anda, bahwa syukur ini lebih utama. Jadi, tiada dapat diketahui hakikat makna keutamaan, selain dengan penguraian, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Wallahualam, Allah yang Maha Tahu. Semoga bermanfaat. Jakarta, 27 Juni 2023.